I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dengan NIM 1012310101002. Saya dari kelas D, mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, semester 1, Prodi Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indragiri, dengan dosen pengampu Bapak Haji Agus Maulana, SE, MM. Sebelum saya membahas apa itu ekonomi mikro, alangkah baiknya kita harus memahami apa itu ekonomi. Baiklah, apa itu ekonomi? Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari cara masyarakat mengelola sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Dan apa itu tujuan dari ekonomi? Tujuan utama ekonomi adalah mencapai alokasi sumber daya yang efisien untuk mencapai kepentingan masyarakat sebanyak mungkin. Ini melibatkan konsep efisiensi ekonomi, di mana sumber daya digunakan dengan cara yang paling produktif dan menguntungkan. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi kita tentang ekonomi mikro. Apa itu ekonomi mikro? Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ini berfokus pada pasar dan entitas ekonomi yang lebih kecil, dan mencoba menjelaskan bagaimana mereka membuat keputusan tentang produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Apakah ekonomi mikro memiliki tujuan? Yang pasti, ekonomi mikro itu memiliki tujuan, yaitu ekonomi mikro membantu kita memahami bagaimana entitas ekonomi kecil membuat keputusan ekonomi sehari-hari dan bagaimana interaksi mereka mempengaruhi atau memengaruhi pasar dan alokasi sumber daya secara keseluruhan. Ini adalah salah satu komponen penting dari pemahaman ekonomi secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal terjadi yang melibatkan konsep ekonomi mikro. Beberapa contoh situasi atau peristiwa yang sering terjadi di lingkungan sekitar yang berhubungan dengan ekonomi mikro yaitu meliputi: yang pertama, yaitu penetapan harga produk. Ketika Anda berbelanja di supermarket atau toko online, Anda sering melihat perubahan harga produk, diskon, dan promosi. Penetapan harga ini adalah contoh dari interaksi permintaan dan penawaran di tingkat mikro. Perusahaan dan toko membuat keputusan tentang harga produk berdasarkan faktor-faktor seperti biaya produksi dan permintaan konsumen. Yang kedua, keputusan konsumen. Ketika Anda memilih antara membeli produk A atau produk B, Anda membuat keputusan konsumen. Keputusan ini dipengaruhi oleh preferensi pribadi, anggaran, dan pertimbangan lainnya. Ini adalah bagian dari analisis konsumen dalam ekonomi mikro. Yang ketiga, pasar buruh. Ketika seseorang mencari pekerjaan, mereka menghadapi pasar buruh mikro. Mereka harus menentukan gaji yang akan mereka terima berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalaman mereka. Sebaliknya, perusahaan harus memutuskan berapa banyak pekerja yang akan dipekerjakan dan berapa gajinya. Yang keempat, pengaruh peraturan pemerintah. Ketika pemerintah mengenakan pajak atau mengatur bisnis, hal ini dapat memengaruhi keputusan ekonomi di tingkat mikro. Misalnya, perusahaan mungkin harus menyesuaikan harga produk mereka, atau pemilik rumah mungkin harus membayar pajak properti. Selanjutnya, yaitu hubungan pelanggan dan penyedia. Ketika sebuah bisnis memiliki pelanggan tetap dan penyedia tetap,
Hal ini menciptakan hubungan ekonomi mikro yang penting. Perjanjian harga, kualitas produk, dan layanan bisa menjadi bagian dari interaksi ini. Dan contoh terakhirnya yaitu pasar perumahan lokal. Pada tingkat mikro, pasar perumahan di suatu daerah dapat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran rumah, serta faktor-faktor seperti perkembangan wilayah, suku bunga, dan harga properti. Adapun dampak positif dan negatif dalam ekonomi mikro, yaitu dampak positifnya, yang pertama, peningkatan kesejahteraan individu. Dan kedua, efisiensi dan inovasi. Selanjutnya, kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, kebebasan berusaha. Sedangkan dampak negatif dalam ekonomi mikro, yaitu yang pertama, ketidaksetaraan ekonomi. Kedua, kegagalan pasar. Ketiga, krisis keuangan keluarga. Selanjutnya, yang keempat, kemungkinan penggunaan sumber daya yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, ketidakpastian ekonomi. Sekian penyampaian materi saya pada video ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.